Oke, kalau ini, sebenarnya pertanyaannya klasik ya. Dari zaman aku masih kerja di majalah, majalah PC Gamer 2008, 2014. Pertanyaan ini pasti ada ini. Desktop atau laptop? Wah, mending rakit PC atau enggak? Atau beli kalau mendang-mending itulah ya. Tapi seiring perubahan zaman, ya, jawaban ini tuh selalu berubah sebenarnya. Nah, di sini aku juga pengen ya ngomong soal berapa salah kaprah ya atau misleading ya. Nah, terus sebelum ngebahas ini, ya, aku mau lurusin dulu nih sebenarnya yang aku maksud dari desktop ini itu yang rakitan ya. Karena kan ada desktop yang dijual satu paket itu ya, branded atau misalnya dari MSI, dari Asus gitu kan, itu ada yang satu desktop tapi semuanya beli langsung jadi gitu ya. Nah, itu nggak perlu dibahas lah ya. Udah, ya, langsung aja ya, karena kayaknya panjang ini. Oke, pertimbangan pertama pasti soal harga ya kan. Kalau mau bandingin antara desktop sama laptop. Nah, coba ini kita lihat dulu spek kelas tengah ya. Ya ini kelas tengah ya menurutku. Ini 1,13 juta kalau rakit. Kalau beli laptop ini 10,8 juta. Ini aku sudah coba tak bikin persis mirip lah ya, mirip setara atau mirip ya. Nah, cuman ini walaupun sudah lebih mahal, ini kan 13,8 ya, sampai 14 juta. Ini belum bisa nyala, belum bisa nyala guys. Soalnya ini nggak ada Windows-nya ya. Ya, ini sudah ada Windows. Semua laptop itu sekarang harusnya sudah ada Windows. Kalau kalian beli laptop nggak ada Windows-nya itu berarti hati-hati aja. Terus ini juga sebenarnya di sini nih di laptop ini aku sudah pakai NVMe, SSD NVMe, cuman ini aku aku lali. Kalau ini ternyata sudah NVMe, jadi ini tak taruh SATA 3. Tapi ini sebenarnya akhirnya jadi salah satu bukti bahwa keribetan soal desktop, merakit desktop, ribetnya merakit desktop. Ini nanti tak bahas ya. Oke ya. Eh ini jadi ini walaupun sudah lebih mahal tapi belum bisa nyala. Ini walaupun lebih murah tapi udah bisa langsung pencet ya. Nah, ini kalau harganya, kalau bukan harga, kalau speknya agak ke atas, udah mungkin boleh dibilang high end lah ya. Sedikit high end, nah, belum high end banget. Nah, ini agak beda harganya. Desktop lebih murah ketimbang laptop gitu. Menarik ini. Karena tapi penting dicatat juga ini. Ini belum bisa nyala juga ya. Emang sengaja tak bikin 11. Yang tadi 11 item, ini 11 item. Ini juga belum bisa nyala karena ini belum ada Windows sama nggak ada CPU coolernya. Ya, kalau tadi 10 i5 10400 itu kalau nggak salah masih ada ya, masih dapat CPU cooler ketika beli prosesor. Sekarang tapi yang itu 10400 kan udah zaman jadul ya sebenarnya. Nah, ini tapi kalau yang berapa? 2 tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir itu udah nggak ada prosesor yang dapat CPU coolernya sekarang ya. Ya ini kalau yang mayoritas lah ya. Nah, terus eh jadi eh kesimpulannya sebenarnya kalau di harga apa? Low end, di spek low end atau menengah akan lebih mudah dapat laptop dengan performa setara yang harganya lebih murah itu. Tapi kalau di kelas high end, nah desktop ini jauh lebih fleksibel untuk dikutak-atik ya. Nah, ini misalnya monitornya kemahalan ini atau 3 juta, bisa aja cari yang 2 juta. Walaupun speknya beda ya.
Ya ini juga sebenarnya 27 ini berapa ini ya? Ini nah ini 15 in. Ini karena aku nyari yang 144 Hz sama QHD. Kalau di desktop ini QHD itu biasanya udah sampai 27. Terus ya itu ya, kalau kalau ngomong high end, spek varian apa? Komponennya itu bisa di utak-atik lah kalau di di desktop ya. Nah, cuman memang ya disclaimer nih, sebenarnya nggak akan mungkin cari performa yang sama antara desktop sama laptop. Nggak akan mungkin. Kenapa? Karena prosesor sama CPU sama GPU yang di desktop sama di laptop tuh beda. Jadi ya kemungkinan besar performanya nggak akan sama. Tapi ya balik lagi, kalau dari soal harga, kalau di high end desktopmu tuh mungkin lebih bisa diotak-atik ya. Kalau di laptop harganya lebih kaku gitu ya. Lanjut. Nah, ini mungkin apa ya? Kelemahan ya, kelemahan. Ya mungkin tadi di satu sisi kelebihan, tapi di sini juga bisa jadi kelemahan. Paradox of choice ya, kalau pernah dengar ya. Paradox of choice ini adalah kecenderungan orang untuk overwhelm atau bingung ketika dihadapkan dengan pilihan yang terlalu banyak, ya kan? Sedangkan ini di laptop ini nggak ada. Ini yang pilihannya terlalu gila nih itu adanya di desktop ya. Karena komponen-komponen desktop tuh banyak banget. Nih, misalnya ini yang di kanan nih ya. Ini kan power supply ya. Power supply dari harga 100.000, oh malah 99.000 nih. Ono sih 98.000 sampai 500.000. Dan 500.000 ini sebenarnya masih kategori low end ya. Buat hitungan power supply ini masih low end. Sebenarnya proses power supply yang menurutku ya masih oke, masih decent dipakai, masih bagus tuh yang harganya sejutaan ke atas. 1 juta sampai 3 juta lah ya, masih oke. Kalau di atas itu ya kemahalan, kalau di bawah itu mending ya dipikir lagi lah. Terus eh ini juga makanya banyak orang apa sebelah kiri nih ya. eh contoh lagi. Ini kartu grafis dari MSI. Baru satu brand ya, si MSI ini. Dan satu kategori, baru satu graphic card. Ini ada 3 jenis ya guys. Nah, 3 jenis. MSI itu punya 3 kategori kartu grafis. Ventus paling bawah, Gaming Trio, Supreme. Itu harganya ya beda jauh sebenarnya. Beda jauh gimana ya? Misalnya kita ambil ya, nanti sambil dicek. MSI yang 4070 Ti yang Ventus itu harganya 15,5 juta. Tadi tak cek ya. Terus 4070 Ti yang Gaming Trio itu 16,7 juta. Nah, 4070 Ti Supreme itu harganya 17,9 juta. Ini harganya kan boleh dibilang jadi jauh ya. Dari 15,5 naik 1,2 terus naik lagi jadi yang Ventus ke Supreme tuh jadi 2 juta, 2,5 juta lah ya selisih harganya. Ini masih satu brand, masih satu seri ya, 4070 Ti. Cuman gara-gara tadi variannya beda, harganya lumayan ya kan. Nah, terus eh ini yang kadang bikin bingung gitu kan. Itu kayak misalnya nih tambah lagi nih cerita ya, cerita. Pernah nggak denger ada orang yang bilang, wah kalau pakai desktop itu pasti lebih boros listriknya ketimbang laptop. Wah, aku sering denger nih ada orang ngomong gitu ya. Ya itu kalau sampai ada orang ngomong gitu, kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar itu dia nggak tahu soal hitung-hitungan efisiensi daya di power supply.
Pernah dengar nggak soal sertifikasi 80 plus? Nah, sertifikasi 80 plus itu teorinya adalah eh power supply yang punya sertifikasi itu teorinya punya efisiensi minimal 80%. Maksudnya gimana? Nah, efisiensi 80% ini maksudnya adalah ketika desktop itu lagi butuh daya 500 watt, PSU-nya akan narik daya sampai 625 watt. Nah, itu artinya 80% efisiensi. Jadi pasti nariknya lebih besar karena hukum kekalahan energi lah ya, nggak ada apa konversi energi yang 100% efisien. Nah, tadi kalau 80% ya kan. Kalau PSU yang jelek, yang abal-abal ya, yang ngawur ya, efisiensinya itu bisa cuma sampai 50%. 50% ini maksudnya gimana? Hitungannya gimana? Nah, kalau tadi sama-sama 500 watt, lagi butuh 500 watt. Power supply yang jelek itu tadi akan narik sampai 1000 watt. Nah, itu itu kan ya makanya mungkin jadinya ada orang bilang desktop itu lebih boros ketimbang laptop. Lah wong nganggone power supply ngawur ya, power supply bosok. Nah, itu. Dan nah ini mungkin juga sekalian ngomong power supply. Ketika ada power supply tulisannya 1000 watt, bukan berarti dia akan narik daya 1000 watt setiap detik atau setiap jam gitu ya. Nggak mungkin. Bukan gitu maksudnya. Karena analoginya kita pakai analogi HP lah ya. Kalau cuman dipakai buat lihat ciwi-ciwi di Instagram atau lihat joget-joget di TikTok ya kan. Kemungkinan besar HP-nya itu kan akan tahan seharian ya baterainya ya. Cuman kalau dipakai buat main game, Mobile Legends misalnya gitu ya. Ya kemungkinan besar nggak akan tahan seharian kan. Nah itu kan kalau HP yang narik daya dari baterai. Nah kalau desktop narik dayanya dari mana? Ya dari colokan listrik. Makanya kalau misalnya cuman ya gini ya, ini kan aku buka PowerPoint ya. Ya ini irit daya, ya ini paling berapa 70 watt paling. Terus saya, nah kayak tadi aku bilang soal power supply tadi ya, itu kan menurutku masih banyak banget orang yang nggak tahu tuh. Walaupun dia apa ngakunya tahu laptop, nggak tahu desktop gitu. Banyak tadi yang nggak tahu soal power supply itu tadi. Terus eh rakit PC itu memang beratnya gimana ya? Tingkat kesulitannya tuh mungkin kalau penggunaan laptop di sini nih. Nah, kalau penggunaan desktop merakit ini ada di sini. Wah, bablas. Nah, pokoknya lebih bablas lah sampai tinggi banget lah. Soalnya kenapa? Kalau beli laptop dari toko ya kan, keluarin dusnya, buka, pencet tombol power nyala, pakai gitu. Cuman kalau rakit PC, ya ini pin-pin front panel nih. Kalau ada yang hafal lah berarti pinter, canggih ya. Canggih. Power SW, reset SW atau terus apa lampu apa LED. Nah, harddisknya lagi storage-nya lagi kerja, LED-nya nyala itu front panel ya kan. Terus apa ya? Masang masang mobo ke casing gitu kan. Masang mobo ke casing tuh harus ada standoff-nya sebenarnya. eh Terus bahkan ada yang aku tahu ada orang yang bingung masang RAM ke mobo. Padahal itu sebenarnya paling simpel. Ya, ini aku bukan nakut-nakutin ya. Tapi ini kenyataannya memang gini itu loh. Memang kenyataannya tuh ribet kalau mau rakit desktop ya. Kalau mau rakit desktop tuh memang ribet. Memang banyak hal yang harus dipelajari lah. Ditambah susahnya
Nah, sayangnya sekarang juga ya dua sisi sih ya. Satu sisi semua orang sekarang kayak wah merasa berhak memberikan informasi, padahal belum tentu benar. Makanya banyak yang salah kaprah ya. Apalagi sekarang tuh salah kaprah misleading tuh jadi tambah banyak gitu, banyak info sesat. Nah, udah gitu, itu dari sisi penyebar infonya, penyebar informasinya. Nah, di sisi lain yang nggak kalah parah, usernya pun yang nyari-nyari info itu ya zaman sekarang ya tambah banyak orang tambah males ya. Kayak maunya disuapin informasinya maunya disuapin ketimbang belajar pelan-pelan. Jadi kayak tadi power supply tadi ya kan. Berapa banyak yang tahu gitu tadi. Atau misalnya kemarin aku juga lihat ada pertanyaannya di grup ya, di grup Facebook itu. Apakah MSI Afterburner menambah performa? Atau apakah Nvidia Image Scaling itu menambah performa? Ini yang aku bilang belajarnya nggak lengkap ya guys. Belajarnya nggak lengkap. Kalau sudah tahu MSI Afterburner itu apa, bisa dikira-kira nambah performa atau enggak. Atau misalnya Nvidia Image Scaling NIS itu apa. Kalau tahu, konsepnya tahu, nah itu eh, harusnya jadi tahu ini tuh gunanya buat apa. Nah, lanjut ya. Nah, kalau tadi ngomong apa tadi? Harga, terus ngomong soal kepraktisan. Nah, itu kan eh itu penting ya, tapi ini sebenarnya yang menurutku hmm, poin unik. Nah, poin unik, poin utama dari laptop dan desktop rakitan. Poin utama dari laptop adalah mobilitas ya kan. Mobilitas ini ya itu gampang lah ya, nggak perlu dijelasin panjang-panjang. Jadi bisa dibawa-bawa kemana-mana. Mau kerja di kafe bisa, mau kerja di hotel bisa, ya kan. Mau kerja di rumah bisa. Nah, apalagi sekarang kan sebenarnya banyak posisi itu eh, tuntutannya adalah bisa kerja di mana-mana gitu ya. Meeting atau kemana gitu ya. Ya kemarin aku ada proyek di Surabaya itu proyek Mobile Legend. Ya mau nggak mau bawa laptop gitu. Walaupun aku sebenarnya lebih suka pakai desktop ya. Nah, terus kalau desktop itu kan modularity ya. Modularity ini apa? Modularity itu bisa dicopot-copot. Maksudnya gini, kayak eh fungsinya nih modularity-nya ini itu gampang kalau mau di-upgrade, diganti atau dicicil ya, gitu. Misalnya nih, kalau desktop sampai desktopku ini dipakai sampai 20 tahun ke depan bisa nggak? Oh, bisa. Bisa banget, bisa banget dengan catatan ya, dengan catatan ini komponennya diganti-ganti. Misalnya power supply mate itu, ya wis tak belike power supply baru, cuman yang lain kan masih bisa dipakai. Atau misalnya wah prosesornya perlu di-upgrade nih. Prosesor biasanya kan satu satu paket ya sama Mobo itu ya. Nah, apalagi kalau Intel, kalau AMD sih katanya nih yang kemarin AM4 kan lumayan panjang ya. AM5 nih nggak tahu nih panjang apa enggak. Cuman tapi kan intinya bisa gitu ya. Bisa diganti kayak ya udah upgrade Mobo sama Prosinya aja. Kayak RAM gitu ya masih bisa dipakai lagi. Ya, kecuali yang dari AM4 ke AM5 ya. Jadi kepaksa RAM-nya ganti dari DDR4 ke DDR5. Cuman RAM itu kan sebenarnya jarang-jarang tuh naik-naiknya. Terus eh tapi kan kalau laptop nggak bisa gitu kan. Nggak bisa segampang itulah ya intinya. Ya mungkin sebenarnya ada yang bilang ya kan bisa upgrade RAM, upgrade storage di laptop ya bisa. Cuman kan signifikansinya nggak sebesar ganti prosesor gitu loh. Apalagi ini juga pertanyaan sering ditanyain nih. Apakah ganti RAM atau SSD itu bongkar garansi? Nah,
ini jawabannya juga nggak ada jawaban pasti. Karena tergantung merek, tergantung distributor, tergantung toko. Mau naruh stiker garansinya itu di mana. Setauku ya, terakhir-terakhir tuh ya, kalau misalnya tuh aku ngecekin 2022 lah ya, yang masih sering pegang-pegang laptop tuh. Akhir-akhir tuh. Ya tak liatin ya, ya tergantung toko, tergantung distributornya. Terus apa? Ya itu tadi kalau di desktop. Nah, desktop nih ya, kalau dulu nih aku bisa nyicil. Nyicilnya maksudnya gimana? Ya beli dulu si RAM, beli dulu prosesornya, prosesor terakhir. Beli RAM, beli PSU, power supply, beli casing dulu, beli storage yang harganya relatif stabil. Baru nanti kalau udah nabung lagi, nabung lagi 3 bulan apa 5 bulan lagi baru beli kartu grafis, nah, nabung lagi baru beli Mobo sama Prosi. Kalau di laptop ya akhirnya jadi pakai ya itu Pak. Kalau sekarang jadi cicilannya bisa sih pakai di yang apa financial financial itu ya. Kalau dulu kan nggak bisa ya. Ya wis. Terus, nah terakhir nih, tak cek. Oh, melebu. Tadi ini tuh sebenarnya sudah take kedua guys. Cuman yang pertama tadi sampai sini suaraku hilang. Yes, terakhir ya. Terakhir nih kalau ngomong ada yang ngomong desktop itu lebih kenceng ketimbang laptop. Wah, termasuk aku sih sebenarnya dulu ya. Sekarang ini sudah nggak berlaku. Sekarang ini nggak berlaku ya. Kalau ada yang bilang desktop tuh lebih kenceng dari laptop itu sekarang tidak berlaku. Karena perkembangan hardware tuh kenceng, pokoknya kenceng banget tuh sebenarnya. Terus di satu sisi perkembangan software itu juga kenceng. Cuman kalau software hebatnya adalah semakin kesini tuh semakin efisien. Kebutuhannya ya, kebutuhan apa ya, processing powernya itu kebutuhan processing powernya tuh semakin efisien. Misalnya dulu zaman 2008 gitu ya. Mungkin Adobe Photoshop tuh dibilang berat gitu. Cuman kalau sekarang Photoshop lah enteng. Istilahnya ya, sekarang ngedit video aja di HP juga enteng gitu kan. Apalagi di laptop yang kelas menengah ya. Ya pasti lancar jaya ya. Mungkin yang lebih tepat tuh ya tadi kalau desktop lebih ke lebih jauh lebih bagus soal upgradable performance. Nah, ya karena tadi soal modularity itu tadi ya guys. Terus nah jadinya beli laptop atau rakit desktop. Ini pertanyaan paling penting ini jadinya sekarang. Ya ini menurutku ya dengan tadi pertimbangan-pertimbangan tadi yang panjang itu tadi ke belakang. Menurutku ya, rakit desktop ini sekarang jadi pasar yang niche. Nah, pasar yang cuman cocok untuk orang-orang yang hobinya ngotak-atik hardware. Kalau nggak suka, nggak mau belajar, males ya. Kalau misalnya buat orang kerja, mending beli laptop. Memang buat kerja ya. Atau buat yang apa ya, eh kerja ini macam-macam ya. Bahkan yang ngedit video, ngedit gambar, yang mending beli laptop. Atau buat yang malas-malas belajar itu tadi, mendingan beli laptop juga, nggak usah beli desktop ya. Nanti karena kalian jadi nyusahin orang malah. Cuman kalau memang orang yang punya hobinya itu ngotak-atik hardware gitu kan. Wah, kayaknya seru nih kalau bisa upgrade atau kayak aku seneng bersihin desktop gitu kan. Ya, ayo monggo kita eh situ sama-sama saya gitu. Ya wis, gitu aja ya. Udah